Setelah kemarin memenangkan UEFA Super Cup, sekarang saatnya kita pagerin semua pemain inti kita. Kalian bisa lihat Sevillar, Mancini, Nunes, juga Wesley, Kone, semuanya laris di pasaran untuk direkrut. Dan ini kita lihat Mancini 40 juta kita reject aja karena jujur banget Mancini adalah lini pertahanan kita yang paling kokoh. Walaupun sebenarnya kita nanti bakal punya Van der Ven ya, tapi paling nggak dengan pertahanan yang bagus kita juga harus punya backupan. Jadi Hermoso, Ndika bakal jadi backupan dari Mancini dan juga si Van der Ven. Dan lagi-lagi tawaran untuk Villar 83 juta, gila 83 juta untuk seorang kiper ya. Ini sih harga yang sangat amat besar, tapi tetap aja kita bakal pagerin dia. Dan saya sama sekali nggak mau ngejual si Sevillar ini karena Sevillar masih menjadi ujung pertahanan kita yang masih sangat solid. Jadi bakal aman-aman aja lah ya untuk pertahanan kita kalau misalnya masih dipegang sama Sevillar. Dan ini dia pertandingan pertama kita melawan Como di musim kedua. Kita bakal ngejadiin AS Roma sebagai tim papan atas di Liga Eropa dan juga tentunya memenangkan Liga Champion ya. Dan juga kita bakal lihat bagaimana nanti motion atau cutscene dari pemenang Ballon d'Or, karena kita nargetin sih ya kalau nggak Dobik, Openda yang bisa atau yang bakal menjadi calon kuat Ballon d'Or untuk musim ini. Jadi gue pengen lihat aja ketika nanti bener-bener ngedapetin Ballon d'Or cutscene-nya seperti apa. Ini dia punggawa kita di musim ini, Adeyemi, Dybala, terus Openda, Dobik. Nggak ada yang berubah dari pertandingan kemarin kita di Europa Super Cup. Ada Van der Ven, Mancini, Angelino, Wesley, dan Dybala sebagai pemain kunci kita, playmaker kita. Dan mudah-mudahan di pertandingan pertama ini tetap berjalan dengan mulus. Ya, di atas kertas sih kita bisa menang banyak ya harusnya. Apalagi kemarin di Super Cup Eropa juga mereka gacor banget nih si Openda sama Dobik. Terlebih lagi di bangku cadangan kita masih punya Nunes yang siap untuk mendobrak ketika pemain lawan kekurangan stamina. Jadi kita udah paket lengkap lah kayak gitu ya. Dan kita dapat serangan yang kayak begitu-begitu tuh yang bisa kita lakukan dan bisa banget terwujud ketika kita punya penyerang-penyerang cepat, punya sayap-sayap cepat gitu ya. Jadi buat kalian silahkan beli pemain cepat kalau misalnya mau dapat gol-gol instan ya, enak banget. Jadi kita tinggal mengupayakan winger-winger kita untuk mendobrak pertahanan mereka dengan permainan cepat. Ya nggak usah terlalu ribet di lini tengahnya ya. Jadi langsung aja ke tengah, terus habis itu ke sayap, habis itu serahkan kepada pemain-pemain depan. Jadi langsung aja, nggak perlu ada tiki-taka, langsung saja. Walaupun bisa membuat gol cepat di menit keberapa tadi? 10-11 lah ya. Tetapi kita masih belum bisa menggandakan kemenangan kita di menit-menit sebelum pertandingan babak pertama ini usai. Jadi benar-benar masih sangat kuat nih si Como, nggak tahu kenapa. Biasa gitu ya, pertandingan awal dapat tim yang bisa dibilang lemah, malah kerepotan atau bahkan kita nggak bisa berbuat banyak. Menang tapi belum puas aja kalau cuma 1-0 kayak gini. Dan kalau udah kayak gini, tentu saja Darwin Nunes. Mari kita masukkan si Darwin Nunes karena mau nggak mau sih ya kita harus punya alternatif serangan. Kalau misalnya saya pribadi, karena saya pengen banget ngebuat 3 pemain saya ini subur, jadi Dobik kalau misalnya golin di babak pertama saya gantiin sama Nunes. Nah si Openda kalau misalnya golin di babak pertama juga bakal saya gantiin sama Darwin Nunes. Jadi 3 pemain ini bakal ada di puncaknya klasemen top skor di Liga Italia ya. Jadi bakal saya gilir tuh mereka kalau main.
Ini sudah di babak kedua. Tadi pemain-pemain kayak Nunes sudah saya masukkan dan mudah-mudahan bisa menambah daya dobrak. Ada masih kena tiang lagi tuh. Jadi memang kadang-kadang kita malah buntu di tim-tim yang mengandalkan defense yang sangat kuat gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus punya eduke itu dia. Ya gol-gol mudah yang kayak gini aja lah yang bisa kita andalkan dari pemain sayap kita yang bukan cukup lagi ya, tapi sangat cepat ngebuat pertahanan mereka kebuka di lini kanan kirinya. Jadi langsung saja sayap kita ke tengah, terus kasih bola ke penyerang kita. Dari tadi kan kayak gitu terus tuh, polanya sama. Karena kalau misalnya kita langsung nusuk ke lini serang kadang-kadang susah, tapi kalau ini dapet, jadi kita emang harus nunggu sih. Kita harus nunggu dan terbukti Darwin Nunes masuk sebagai pemain cadangan dan dia bisa membuktikan kalau misalnya nggak apa-apa kok masuk dari cadangan. Yang penting kita masih tetap bisa bermain dengan maksimal. Laga belum berakhir tapi Darwin Nunes sudah menunjukkan tajinya. Dia masuk di pemain cadangan tapi dia sama sekali tidak ragu untuk menjadi pesaing di lini serangnya AS Roma. Bisa jadi sih kalau kayak gini terus Dobik bakal kita cadangin, karena jujur aja saya lebih suka Openda karena Openda masih ada speednya, tapi kalau Dobik nih lebih ke penyerang flamboyan, target man yang lebih kepada dapat bola shooting kayak gitu. Jadi saya pribadi masih sangat lebih suka si Darwin Nunes sebenarnya, tapi karena memang si Dobik masih sangat gacor, jadi ya kadang-kadang masih kita ganti-gantian ya. Ini bisa dilihat walaupun Como kalah 3-0 tapi dia memberikan perlawanan yang cukup sengit. Terlebih memang Cesc Fabregas benar-benar ngebuat lini tengahnya itu berjalan dengan baik ya. Jadi kita nggak bisa banyak dapat ball position. Tentu saja Darwin Nunes, Miles Villar tuh, dan juga Ejuke, Pellegrini, bahkan 3 pemain cadangan benar-benar dapat MPV pada pertandingan kali ini. Dan kali ini kita ada di deadline day transfer market pada jendela musim pembuka ini. Jadi kita dapat Openda, Van der Ven dan Karim Adeyemi. Ya ini memang 3-3-nya masih menjadi, nggak tahu kenapa ya, gue selalu suka sama 3 pemain ini. Jadi ketika gue main di FC 24, 25, bahkan sekarang di 26 selalu gue pakai terus tuh si Van der Ven, Adeyemi sama si Openda. Dan kita dapat tawaran dari AC Milan untuk meminang si Werner. Dia ada di 16 juta, mereka nawar di 18 juta. Karena Werner masih menjadi pemain pilihan pertama, maka ya jual mahal dikit lah ya. Langsung cabut 26 juta, langsung cabut. Cemen. Ini harusnya siapa sih? Allegri harusnya ya si AC Milan nih. Tapi ternyata dengan sangat mudah dia kabur. Ditawar dulu kayak 22 juta atau 20 juta. Kayaknya kalau misal 20 juta masih gue kasih tuh si Werner. Tapi sayang banget mereka tidak punya hasrat untuk menawar lebih. Dan hadir lagi Ndika 39.200.000. Sebenarnya gue mau aja sih, tapi gue pengen punya squad yang benar-benar dalam, yang benar-benar bisa main di 3 kompetisi. Jadi kayaknya maaf dulu ya MU, nantilah kalau misalnya udah punya pemain bertahan yang lain gue bisa jual Ndika. Tapi Ndika masih salah satu pemain pilihan untuk menambal kalau misalnya nanti Mancini lagi mainnya kurang bagus atau Van der Ven lagi kurang bagus, ya masih kita bisa tambal sama Ndika. Tidak dulu MU, maaf. 3 jam menuju penutupan jendela transfer pada musim pembuka kali ini, tetap ada rumor atau enggak? Oh tuh lihat, Wesley sekarang digoda sama Inter. Wesley
pemain sayap kita nggak mungkin saya jual, tidak mungkin, pasti saya tolak 57 juta, gila tinggi banget Inter, nggak, tolak. 2 jam sebelum penutupan, apakah ada yang masuk penawaran untuk menggoda kita? Ini dia di 1 jam terakhir selesai kan sudah. Jadi kita cuma dapat 3 pemain tadi, Van der Ven, Openda, dan Karim Adeyemi. Mari kita lihat siapa yang menjadi pemain transfer termahal. Oh, ternyata Nuno Mendes dari PSG ke Tottenham, terus Rodrigo dari Madrid ke MU, 160 170 tadi tur tertingginya. Rafinha ke Liverpool. Wih, gede-gede juga nih ya. Masih belum ada yang bikin kaget sih pemain-pemainnya. Ya, jadi kayak Mbappe, terus Haaland, berarti masih belum pindah tuh. Nah, kalau yang sekarang ada fitur kita bisa ngelihat pelatih ya. Pelatih pindah kemana aja. Nggak ada yang terlalu mengagetkan. Cuman ada Diego Simone yang ternyata dia dipecat. Berarti kan dia free agent tuh. Terus pindah ke Liverpool. Nggak tahu kenapa ya. Ini dia dipecat. Dan sebelumnya juga gue lupa dia di mana. Kayaknya juga dia udah pindah dari Atletico. Kalau nggak salah dia di PSG deh. Atau di mana? Mungkin gara-gara kemarin PSG nggak menang Piala Champion, akhirnya dia di free agent kan sama si PSG. Mungkin kayaknya PSG deh, lupa gua. Dan ini adalah recap dari aktivitas bursa transfer klub kesayangan kita, AS Roma. Mickey van de Ven, Adeyemi, Baldanzi kita keluarin. Baldanzi lumayan cukup ada tuh duitnya, 27 juta. Terus juga kita udah ngeluarin Eldor Sumorodov 4 juta ya, lumayan lah ya, yang penting ada pemasukan. Pokoknya pemain-pemain yang kemarin kita pinjemin keluar tim itu kita jual-jualin. Ada Temi, ada Saud Abdul Hamid, kita jual-jualin. Temi cuman laku 12 juta, Saud laku di 11 juta. Walaupun sebenarnya Saud ini masih bagus ya, punya speed yang lumayan cukup tinggi dan lemparan lemparan throw innya lumayan bagus, tapi ya kita buang aja lah karena kita masih punya si Wesley dan juga kita masih punya Israel Reyes kalau buat backupnya. Dan ini dia pembelian terbaik kita, ada di Luis Openda. Untuk ukuran 84 overallnya menurut gue sih market value yang 55 juta tuh lumayan cukup murah lah ya. Terlebih kemarin kita nggak ngeluarin banyak uang karena kita tuker kan sama si Matias Sule. Jadi aman banget ini si Luis Openda. Mudah-mudahan jadi pemain terbaik, benar-benar dapat Ballon d'Or dia ya. Transfer udah, let's go. Mari kita lanjutkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Let's go.